Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawalakal amtar. Wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihil midrar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد. Al-Mukarramun, para habaib, para alimil ulama yang saya muliakan, wabil khusus sahibul karamah, pimpinan kita Al-Habib Rizik Syihab, kemudian ada Habib Hussein, ada Habib Muhsin, Habib Abdullah, banyak lagi Habib yang mohon maaf saya belum kenal namanya. Di sini ada tokoh kita pejuang FPI, Saudara Ahmad Sobri Lubis, dan para pahlawan FPI. Begitu juga hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua flashback ke kurang lebih 15 tahun yang lalu, maksud saya 1500 tahun yang lalu, di mana ada satu halaqah, ada satu dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Adapun materi dialog itu adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Qalu amin qilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum kagutha'is sail tunza'ul mahabbata min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikum al-wahn. Qalu ma huwa al-wahnu ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kira-kira ini materi dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat saat itu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman di mana bangsa-bangsa di dunia nyaris mengeroyok umat Islam. Seperti orang-orang kelaparan mengeroyok hidangan di atas meja. Sahabat bertanya, min qilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah kita umat Islam saat itu sedikit ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idzin katsir. Nabi bersabda, saat itu kamu banyak. Walakinnakum katha'is sail. Tetapi banyaknya kamu seperti buih di atas lautan. Kamu banyak tapi kamu lemah. Kamu banyak tapi kamu diombang-ambingkan. Kenapa? Karena kamu terpecah belah. Karena kamu terkotak-kotak. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Kemudian terjadilah di dalam dadamu satu penyakit yang namanya penyakit wahan. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Nah, kalau kita lihat situasi sekarang, ada 3 kelemahan umat Islam. Sehingga umat Islam jangankan ditakuti, disegani oleh umat lain. Bahkan respek pun, dihormati pun tidak.
Kelemahan kita pertama, kita terpecah belah. Oleh karena itu, trending topik sekarang ini adalah secara nasional dan global tentang ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Mereka merekrut umat Islam dari berbagai penjuru dunia untuk dibawa ke Suriah dengan dalih jihad fisabilillah, dengan dalih berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Sampai sana mereka berperang, membunuh dan dibunuh. Tapi siapa yang mereka perangi? Orang kafirkah? Ternyata yang diperangi adalah orang Islam juga. Mereka memerangi umat Islam, membunuhi umat Islam. Di Yaman, umat Islam berperang saling membunuh. Di Irak, umat Islam berperang saling membunuh. Di Mesir, di mana-mana di Timur Tengah. Ini bukan by design, bukan hal yang kebetulan, bukan by accident, bukan hal yang kebetulan, tapi by design. Ada satu indikasi ini sebuah rekayasa politik adu domba. Karena kita melihat salah satu faktor terjadinya perang saudara antar umat Islam, adanya kelompok takfiri yang rajin membid'ahkan umat Islam yang tidak sejalan dengan mereka. Yang rajin mengkafirkan umat Islam yang bukan golongan mereka. Inilah sumber masalahnya. Dan di Indonesia, ini merupakan bom waktu. Kalau kelompok ini tidak diwaspadai, tidak dicegah pengembangannya, bukan mustahil perang saudara yang di Timur Tengah akan ditransfer di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padukanlah kalian hai umat Islam di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Caranya, pertama, jangan ada arogansi kelompok yang paling benar sendiri, yang lain kafir. Yang kedua, mari kita hormati khilafiyah yang bersifat furu'iyah. Perbedaan yang enggak prinsip. Tahlilan enggak tahlilan. Kunut enggak kunut. Maulid enggak maulid. Itu enggak prinsip. Sejauh rukun Islamnya 5, rukun imannya 6. Mari kita rangkul sebagai saudara. Rakat ukhuwah Islamiyah. Tanpa ukhuwah Islamiyah, tidak akan mungkin izzul Islam wal muslimin bisa kita wujudkan di Indonesia, bahkan di dunia. Yang kedua, kata Nabi SAW, kita kena penyakit yang namanya hubud dunia. Terlalu cinta kepada dunia, alias materialistis. Segala sesuatu diukur pakai duit, termasuk memilih pemimpin. Sekarang umat Islam kebanyakan tidak lagi memilih pemimpin yang benar, tapi memilih siapa yang bayar. Betul? Betul. Ini namanya money politik. Politik uang. Di dalam undang-undang jelas terlarang. Apabila seseorang dengan uang 50.000, 100.000 memilih seorang pemimpin, maka sadarilah dia telah menggadaikan akidahnya, menjual bangsanya hanya dengan 50.000 rupiah. Na'udzubillahi min. Kalau seseorang mengangkat pemimpin hanya karena diberi uang, maka dalam hukum Islam namanya rashwah. Sogok menyogok. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang disogok dan yang menyogok, dua-duanya di neraka. Dalam Islam jelas cara memilih pemimpin ada 7 syarat. Yang pertama harus Islam. Harus Islam. Umat Islam kalau memilih pemimpin syaratnya 1, Islam.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Yang kedua, harus mukmin. Bukan hanya Islam, tapi dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muttaqin. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sidik, benar, punya integritas. Yang kelima, tabligh, visioner, bisa menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah dari Allah dan Rasulnya. Berani mengatakan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Yang keenam, amanah, kredibel, bisa dipercaya, jujur, tidak khianat kepada Tuhannya dan tidak khianat kepada bangsanya. Yang ketujuh, fatanah, capable, cerdas, cerdik, tidak bodoh. Inilah kriteria memilih pemimpin. Dan yang ketiga tadi kata Nabi, penyakit kamu adalah takut mati. Artinya apa? Takut berjuang, takut menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Kalau kita melihat kemungkaran di depan mata kita, kita tutup mata kita, kita tutup telinga kita, jangan ikut campur. Yang penting anak bini kita makan. Kalau kamu cegah itu nanti kamu macam-macam jadi susah. Tidak berani lagi menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah di antara kalian ada orang yang dengan sungguh-sungguh menegakkan kebenaran, menyerukan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Ini contoh yang konkret adalah Front Pembela Islam atau FPI. Mengenai FPI, saya pernah kedatangan tamu dari Amerika, dari VOA dan Washington Post. Dia bertanya sama saya tentang Habib Rizik. Mr. Roma, do you know Habib Rizik? Yes, I know him very well. Hey, I am very close to him. Saya kenal Habib, saya sangat dekat sama dia. You know FBI? Ya, saya tahu FBI. Bagaimana menurut Anda? FBI itu ekstrim, radikalis, FBI itu anarkis. What do you say about that? Saya katakan sama dia, I'll answer your question with a question. Saya akan jawab pertanyaan Anda dengan sebuah pertanyaan. Oke? Oke. Saya katakan sama dia, apa sikap Anda sebagai warga negara? Seandainya Anda dapati di negara Anda telah terjadi kolusi antara pejahat dan komunitas pejabat. Terjadi kerjasama antara pejabat dan komunitas penjahat. Kalau di negara Anda terjadi itu, saya mau tanya, bagaimana yang Anda lakukan sebagai warga negara? Dia nggak jawab, dia cuma ngangguk-ngangguk aja. Artinya dia paham. Kenapa ada FPI? Selama kemungkaran masih dilindungi oleh oknum-oknum penguasa, FPI tidak akan pernah hilang. Seandainya keadilan dan kebenaran tegak, amar ma'ruf dilakukan di negara ini, FPI tidak akan tegak. Amar ma'ruf nahi mungkar memang selamanya harus tegakkan. Saya pernah satu pengalaman lagi di Tanjung Priok, apa namanya, Pademangan. Saya lewat situ, ada sekelompok orang-orang Chinese main judi bermeja-meja di sepanjang jalan. Siang hari, saya mau ke rumah kakak saya. Saya tanya,
Mbak Endang, kok ini begitu bebas dan demonstratif orang main judi? Kemana itu Pak RW? Kemana Pak Polisi? Saya tanya, coba tolong telepon Kapolsek. Telepon Kapolsek. Dari mana? Saya bilang, saya Haji Omar. Ada apa Bang Haji? Saya mau tanya, Pak Kapolsek tahu nggak? Di jalan saya melihat perjudian bermeja-meja secara demonstratif siang hari bolong. Tidak Anda larang. Apa jawab dia? Bang Haji, saya kan bawahan. Masih ada atasan saya. Lalu saya bilang, Mbak Endang, ini kok bisa begini? Kamu nggak usah banyak ngomong, lihat aja. Berdiri saja di situ. Saya berdiri lihat suasana itu. Gak lama saya lihat petugas lewat naik motor, amplop. Gak lama lagi petugas lewat, amplop. Rupanya ini yang namanya sapi perahan mereka. Subhanallah, saya bilang. Alhamdulillah ya Rabb. Indonesia, engkau lahirkan FPI, Front Pembela Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.